Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Diani dari kelas 3 PAID dengan NIM 214110402037. Di sini saya akan menjawab soal UAS sumber belajar PAI berbasis multimedia. Yang pertama, pilihlah salah dua dari tugas yang Anda buat, kemudian jelaskan bagaimana menggunakannya sebagai sumber belajar PAI. Baik, di sini saya memilih LKPD. Apa sih LKPD itu? LKPD yaitu lembar kerja peserta didik, yang mana merupakan sarana untuk membantu dan memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran, yang mengakibatkan terjadinya interaktif antara peserta didik dengan pendidik. Dengan LKPD sebagai sumber belajar PAI, pendidik bisa menggunakannya untuk membuat latihan-latihan soal mengenai materi PAI di dalamnya. Selanjutnya ada LKPD interaktif. LKPD interaktif merupakan media interaktif yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran yang di dalamnya terdiri materi PAI. Dengan LKPD interaktif ini sebagai sumber belajar PAI, tentunya dapat memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran dan lebih menarik minat peserta didik untuk belajar. Karena dalam LKPD interaktif ini tidak hanya ada tulisan saja, tetapi kita juga bisa memaparkan gambar atau video lainnya mengenai materi yang dibahas. Kemudian soal yang kedua, yaitu buatlah satu flowchart dan jelaskan bagaimana cara kerjanya. Baik, di sini sudah terlihat satu flowchart. Yang pertama terlihat adalah start. Kemudian setelah start ada menu utama. Dalam menu utama ada materi, direction, dan about program. Jika kita ingin lanjut ke latihan-latihan soal, misalnya kita bisa langsung saja kembali ke menu utama, kemudian klik materi. Di dalam materi ada latihan-latihan soal ataupun evaluasi yang ada dua soal. Yang pertama latihan soal pertama dan latihan soal kedua. Setelah materi, kemudian yang terakhir ada exit atau telah selesai. Dalam konten dan sistem pembelajaran berbasis komputer dalam program CPI dilakukan melalui pembuatan bagan alur atau flowchart. Keempat simbol flowchart yang tertera di atas di samping tadi merupakan simbol grafis yang sudah ditentukan secara internasional. Adapun keterangan dari simbol flowchart yaitu sebagai berikut. Simbol oval berarti start dan finish. Kemudian ada diamond yang berarti pengambilan keputusan atas beberapa pilihan. Kemudian ada jajaran genjang yang berarti interaksi antara input dan output. Kemudian ada persegi panjang. Persegi panjang ini berarti proses pengambilan informasi. Keempat simbol flowchart merupakan simbol grafis yang harus dipahami oleh para pembuat program, termasuk membuat pembelajaran berbasis komputer. Simbol flowchart memiliki fungsi tertentu dan arti tertentu. Kemudian soal yang ketiga yaitu jelaskan minimal 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI. Sebutkan juga keunggulan dan kelemahannya dan bagaimana Anda menggunakannya sebagai sumber belajar PAI. Yang pertama yaitu ada aplikasi YouTube. Aplikasi YouTube ini merupakan aplikasi yang salah satu bisa digunakan sebagai pembelajaran, di mana kita bisa mencari materi PAI di dalamnya. Selain hanya kita mencari, kita juga bisa melihat berbagai macam video, tentunya video pembelajaran PAI
yang mana lebih mudah untuk dipahami dan dipelajari. Adapun keunggulan dari aplikasi YouTube sendiri yaitu banyaknya variasi konten dan pembuat konten itu sendiri. Dan kelemahannya, terkadang banyak konten sehingga kita bingung konten mana yang kiranya bermanfaat bagi kita dan bisa kita pelajari. Kadang kayak konten-konten yang seharusnya tidak ditayangkan masih sering muncul dan lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu ada aplikasi Al-Quran. Aplikasi Al-Quran merupakan aplikasi yang bisa digunakan atau bisa dikatakan alat pendukung ibadah umat muslim. Di sini banyak sekali fitur, diantaranya ada alarm azan, waktu sholat, arah kiblat, dan lain sebagainya. Dalam aplikasi ini, ketika kita membaca Al-Quran, kita lebih mudah karena kita sudah mengetahui bacaan tajwidnya. Di situ sudah tertera atau tercantum apa bacaannya. Sehingga aplikasi Al-Quran digital ini sangat baik jika digunakan oleh anak-anak. Keunggulan aplikasi Al-Quran digital ini yaitu mudah dan praktis karena bisa dibawa kemana-mana. Ya kita hanya menginstalnya saja, kemudian bisa membaca Al-Quran dengan mudah. Namun kelemahannya terkadang aplikasi ini terlalu banyak iklannya jika internet kita tidak dimatikan, dan itu terkadang mengganggu jika kita sedang membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu aplikasi kitab panduan jenazah. Merupakan sebuah aplikasi yang di dalamnya membahas lengkap terkait cara-cara merawat jenazah, dari memandikan, mengkafani, mengubur, dari mulai memandikan, mengkafani, menyolati, serta mengubur. Di sini sudah dijelaskan secara rinci dan sangat jelas. Dan keunggulannya, aplikasi ini juga mudah dipahami oleh semua kalangan, baik itu anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Baik, sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.